Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama Putri, stambuk F551-19004. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang API Gateway Microservice. Jadi langsung saja kita ke penjelasannya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian API. API atau Application Programming Interface yang merupakan perantara perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi untuk saling berinteraksi. API merupakan antarmuka pemrograman aplikasi yang merupakan sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer pada saat membangun atau membuat software untuk operasi sistem tertentu. Nah, fungsi API sendiri adalah menyediakan fungsi atau juga perintah dengan bahasa yang lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami bagi programmer. Jika dibandingkan dengan sistem calls, API merupakan hal yang penting dalam aspek editing dan pengembangannya, sehingga programmer mampu mengembangkan sistem tersebut dengan mudah. Ini juga dapat dipakai dalam jenis sistem operasi mana saja, asalkan telah ada paket API. Dalam contoh program yang sederhana, dibutuhkan setidaknya ribuan sistem calls per detik. Oleh karena itu, kebanyakan programmer membuat aplikasi dengan menggunakan API. Dalam API tersebut terdapat fungsi-fungsi atau perintah untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam sistem calls dengan bahasa yang lebih terstruktur dan juga untuk mereka mengerti. Fungsi yang dibentuk dengan menggunakan API tersebut kemudian akan memanggil sistem call yang sama dengan sistem operasinya, walaupun tidak menutup kemungkinan nama dari sistem call juga sama dengan nama API. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis dari API itu sendiri. Yang pertama ada public API. Public API sering juga disebut dengan Open API. API ini bisa digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Selain itu, jenis API ini paling mudah digunakan, cukup dengan mendaftar atau langsung memanfaatkan pada aplikasinya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada private API. Jadi kalau untuk private API sendiri dia berbeda dengan public API, di mana private API ini dia tidak terbuka untuk penggunaan umum. Biasanya API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Kemudian yang ketiga ada partnered API. Partnered API bisa digunakan untuk kepentingan umum, akan tetapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya. Dan yang terakhir ada composite API. Nah, Composite API ini merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. Tentunya hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses. Selanjutnya ada manfaat dari API. Jadi di sini ada 3 manfaatnya. Yang pertama itu ada memudahkan membangun aplikasi yang fungsional, kemudian ada pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien, dan yang terakhir ada meringankan beban server. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari API Gateway. Jadi gateway sendiri merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer lainnya yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Hal ini membuat sebuah informasi dari satu jaringan komputer dapat diteruskan pada jaringan komputer yang lain yang memiliki protokol yang berbeda. Gateway atau yang sering disebut dengan gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat yang dapat memudahkan pengguna komputer dan internet. Secara umum, fungsi gateway untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer yang lain dengan protokol yang berbeda. Gateway dapat digunakan dalam menghubungkan IBM, SNA dengan digital SNA, LAN dengan WAN. Dan di sini ada gambar contoh dari gateway itu sendiri. Bisa dilihat sendiri di sini ada client, kemudian API gateway, kemudian ada API service.
Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang microservice. Jadi, berbicara mengenai API Gateway, maka tidak terlepas dari pembahasan tentang microservice itu sendiri. Nah, apa sih microservice itu? Jadi, microservice sendiri merupakan kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Nah, monolitik sendiri adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan dari monolitik dan microservice. Jadi, kalau monolitik sendiri itu merupakan arsitektur yang dimana dalam pembuatan aplikasi semua komponen menjadi satu kesatuan, yang maksudnya adalah antara front end dan back end dalam satu aplikasi yang sama. Di sini juga ada contoh gambarnya, bisa dilihat sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk microservice sendiri adalah membagi service ke bagian yang paling kecil, di mana service tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, dalam setiap service yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda, sedangkan untuk implementasi ke web, Android, iOS, dan lain-lain tidak bisa secara langsung, di mana kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya API Gateway. Dan di sini juga ada contohnya dari microservice itu sendiri, di mana ada client, kemudian API Gateway, kemudian ada microservice, dan jadi microservice itu ada manajemen atau orchestration. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, autentikasi API, dan lain-lain. Penggunaan API Gateway juga memudahkan dua jaringan komputer untuk saling terhubung meskipun memiliki protokol yang berbeda. Kemudian berbicara tentang API Gateway pastinya tidak terlepas dari pembahasan microservice, yang mana merupakan kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah, yang mana monolitik adalah aplikasi yang sehari-harinya kita kembangkan. Di dalam semua modul terdapat satu aplikasi yang sangat besar. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the bed.